Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melakukan pembelajaran kembali. Insyaallah di pagi yang berkah. Insyaallah yang di pagi yang dalam keadaan luar biasa, dan insyaallah kita semua dalam keadaan sehat, orang tua kalian dalam keadaan sehat, serta dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, di pertemuan yang lalu Bapak sudah sampaikan mata pelajaran fikih, yaitu membahas seputar azan, bagaimana langkah-langkah seorang muazin, kemudian tata caranya, dan lain-lain. Adapun hari ini insya Allah kita akan melanjuti pembelajaran bab azan dan iqamah dalam sholat. Silakan teman-teman untuk dibuka buku paketnya di halaman setelahnya, yaitu kemarin tata cara azan sudah ya. Sekarang yang akan kita mempelajari sunnah-sunnah azan. Sunnah-sunnah azan. Namun sebelum itu, seperti biasa, sebelum Bapak menyampaikan, mari kita buka pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita niatkan agar kita semua diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu, serta senantiasa diberikan semangat dalam mencari ilmu. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita buka dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, adapun sunnah-sunnah azan. Sunnah-sunnah maksudnya yaitu hal-hal yang dianjurkan, akan lebih baik jika dilaksanakan. Jika dilaksanakan, maka kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa aja, Pak? Oke. Jadi ketika seseorang mengucapkan azan atau kita sebut dengan muazin yang kemarin, maka ada beberapa hal, perbuatan-perbuatan yang dianjurkan atau disunnahkan. Apa itu, Pak? Baik. Yang pertama, berdiri tegak menghadap kiblat. Seperti halnya ketika kita sholat, maka ketika seorang muazin ingin mengumandangkan azan, maka sudah seyogianya atau semestinya untuk menghadap kiblat, seperti halnya mau melaksanakan sholat atau sedang melaksanakan sholat. Pak, kiblat kita itu apa? Kiblat kita itu di Makkah Al-Mukarramah, yang ada di Arab Saudi. Makkah Al-Mukarramah yang biasa teman-teman lihat, apa bentuknya kotak hitam. Nah, itulah yang biasa kita sebut dengan Makkah Al-Mukarramah atau sebagai kiblat umat muslim dunia. Jadi seluruh dunia, baik Indonesia maupun negara Asia seperti seperti Malaysia, kemudian seperti negara Cina, kemudian negara-negara Eropa, mereka semua muslim-muslim di sana, maka kiblatnya itu ke Makkah Al-Mukarramah. Oke, demikian. Jadi disunahkan ketika seorang muadzin mengumandangkan azan, maka menghadap kiblat, seperti halnya ketika melaksanakan sholat. Dan yang kedua yaitu bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Apa itu bersuci, Pak? Yaitu menjaga diri, terjaganya diri dari keadaannya kotor. Jadi ketika seorang muazin, maka sudah semestinya dalam keadaan bersih. Selain bersih, juga dalam keadaan bersuci. Dengan apa, Pak? Yaitu dengan berwudu. Teman-teman, sebelum melaksanakan azan atau mengumandangkan azan, maka disunahkan atau dianjurkan agar berwudu terlebih dahulu, menghilangkan hadas kecilnya, membersihkan atau mensucikan diri, sehingga hal ini seperti halnya ketika ingin melaksanakan sholat. Nah, kita semua sebelum melaksanakan sholat zuhur, sebelum melaksanakan sholat asar, sebelum melaksanakan sholat maghrib, isya dan subuh, maka kita diwajibkan untuk berwudu. Nah, namun ketika seseorang ingin mengumandangkan azan atau di antara kalian akan mengumandangkan azan, maka juga disunnahkan, dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu, sehingga dalam keadaan suci.
Baik, adapun yang ketiga, ya, menggunakan pengeras suara atau berdiri di tempat yang agak tinggi. Nah, di bagian yang ketiga ini tentu bertujuan seorang muazin tentu memiliki tujuan agar menginformasikan, memberitahu, ya, agar telah masuk waktu sholat. Sehingga ketika menggunakan pengeras suara, tentu nantinya akan didengar oleh banyak orang. Ya, sehingga ini mempermudah banyak orang. Maka seperti inilah dianjurkan bahwasanya ketika melaksanakan mengumandangkan azan, maka seyogianya menggunakan pengeras suara agar mempermudah orang-orang yang ada di luar masjid, sehingga orang-orang yang di luar masjid mengetahui bahwasanya itu sudah masuk waktu sholat. Atau bagaimana Pak jika tidak ada? Tidak mengapa, namun bisa kita kita mencari cara yang lain, yaitu dengan berdiri di tempat yang tinggi sehingga mudah didengar oleh yang lain, mudah didengar oleh yang lain. Adapun yang keempat, yaitu muazin sebaiknya bersuara bagus dan keras. Di sini sudah tidak menjadi kewajiban ya, namun sebaiknya diusahakan, yaitu ketika seorang muazin mengumandangkan azan, maka ia adalah orang-orang yang terlatih, maksudnya orang-orang yang biasa mengumandangkan azan, yang memiliki nada yang bagus, sehingga hal tersebut dapat mendorong orang lain agar termotivasi, ya, agar mau mendatangi, ya, sehingga teman-teman bisa, semua orang bisa, ya, tinggal kita mau melatih atau tidak. Latihan bisa teman-teman latihan untuk mengumandangkan azan, sehingga nanti di lain waktu teman-teman juga akan diberikan kesempatan untuk mengumandangkan azan, baik di masjid dekat rumah ataupun di musola dekat rumah. Dan tentu dengan suara yang keras. Ya, keras di sini dengan suara yang tegas, lantang. Ya, demikian. Adapun yang E, yaitu memasukkan ujung jari ke dalam kedua telinga. Yang kemarin Bapak sudah contohkan. Jadi ini telinga kita masukkan, ya, kedua-duanya. Namun tidak usah terlalu dalam, khawatir nanti malah merusak bagian-bagian telinga, dalam telinga. Jadi hanya sekedarnya saja. Ya, demikian. Adapun yang bagian F, berhenti sebentar ketika membaca kalimat-kalimat azan. Ya, jadi di sini yang Bapak pahami bahwasanya ketika seorang mengumandangkan azan, maka sudah seyogianya untuk berhenti sebentar dari satu kalimat ke kalimat yang lain. Ya, contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, nanti di situ berhenti sebentar, kemudian nanti dilanjutkan lagi dengan azan atau dengan kalimat-kalimat yang selanjutnya. Demikian. Jadi berhenti sebentar, jangan disambung semua. Ya, demikian. Adapun yang G, yaitu membaca doa setelah azan selesai. Nah, insya Allah ini kita akan mempelajari juga setelah ini, doa setelah azan. Baik, adapun yang bagian D, silakan diperhatikan ya di halaman ke-5. Doa setelah azan. Ya. Selesai mengumandangkan azan, maka seorang muazin dan orang-orang yang ada maupun orang-orang yang mendengarkan azan, mungkin teman-teman lagi di rumah, kemudian mendengar azan. Setelah mendengarkan, maka baca doa setelah azan. Apa bacanya? Yaitu kita bareng-bareng bacanya, ada di halaman ke-6 di bagian atas. Silakan diperhatikan dan kita baca bareng-bareng. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Yang artinya, hai Tuhan kami yang mempunyai panggilan yang sempurna ini dan memiliki
sholat yang sedang berdiri ini, ya berilah kepada Nabi Muhammad SAW derajat yang tinggi, ya, dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Oke, jadi sudah semestinya ketika kita setelah mendengar azan, baik azan subuh, azan zuhur, azan asar, maghrib maupun isya, nah, teman-teman agar membaca doa setelah azan. Teman-teman bisa dilatih-latih, dibaca-baca pelan-pelan, kemudian habis itu dilatih, dibiasakan. Ini insya Allah dalam waktu dekat nanti teman-teman lancar dan bisa dihafal. Demikian mungkin sampai sini dulu yang Bapak sampaikan. Nanti setelah itu silakan untuk membuat video kalian saat membaca doa setelah azan. Mohon dibantu juga oleh kedua orang tua, dibimbing. Insya Allah kita bisa saling kolaborasi. Dan saya juga terima kasih atas kerjasamanya kepada para pendamping yang mendampingi putra dan putrinya. Insya Allah kita senantiasa dalam keadaan baik. Kemudian teman-teman semua juga diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Insya Allah. Baik, Bapak rasa cukup. Kita tutup pembelajaran kita dengan membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Jangan lupa nanti silahkan untuk dibuat video membaca doa setelah azan. Pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru, dengan menggunakan arti. Boleh dibaca. Ya, boleh dibaca di bukunya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.